Wah, gila ini. Bisa menggemparkan bumi Pasundan. Begini pernyataan sangat mengejutkan Kapten Malut United, Gustavo Franca, usai provokasi bobotoh Persib Bandung gini. Gini? Kok bisa? Gimana kronologinya? Simak ulasannya berikut ini. Ferry Paulus, Komdis PSSI dan PT LIB putuskan cabut akumulasi kartu Tom Hai tadi malam usai lawan Malut United. Dan Hai bisa main lawan Borneo FC. Jadi harapanku usai muncul fakta gempar ini, penasaran? Ini jawaban lengkapnya. Ini baru pergerakan satset kelas Eropa. Ramon Tangge dan Adam Pisbeck dicoret dari skuad. Manajemen Maung Bandung datangkan ex-gelandang Manchester United, Fred Rodriguez dari Fenerbahce, ditebus kontraknya 2 tahun. Diumumkan bareng Sergio Castel besok malam, jadi harapanku usai statistiknya begitu fenomenal. Penasaran? Simak video sampai selesai. Jackmania Persija jelas tambah iri menangis melihat ini. Ciro dan David da Silva tiba-tiba mendatangi bobotoh Persib Bandung usai laga semalam. Wah, kira-kira apa yang mereka sampaikan? Ini penjelasan lengkapnya. Akhirnya ada jawabannya. Julio Cesar sudah sembuh dari cedera tadi malam yang dia alami ketika melawan Malut United. Jadi harapanku usai Bojan Hodak sampaikan fakta mengejutkan ini. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Wah, gila ini. Bisa menggemparkan bumi Pasundan. Begini pernyataan sangat mengejutkan Kapten Malut United, Gustavo Franca, usai provokasi bobotoh Persib Bandung gini. Gini? Kok bisa? Gimana kronologinya? Simak ulasannya berikut ini. Kapten Malut United Gustavo Franca akhirnya angkat bicara dan meminta maaf atas insiden pencoretan tulisan Bandung di kaos seorang bobotoh yang sempat menghebohkan. Kejadian tersebut terjadi saat sesi latihan timnya di Kota Bandung dan langsung memicu reaksi keras dari penggemar Persib Bandung. Dampaknya terasa langsung saat pertandingan antara Persib Bandung dan Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Jumat malam 6 Februari 2026. Gustavo menjadi sasaran cemoohan setiap kali bola mendekat kepadanya. Ribuan bobotoh yang memenuhi stadion tak henti-hentinya memberikan sorakan dan siulan, mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Usai pertandingan, Gustavo pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik Bandung dan menjelaskan maksud di balik insiden yang viral tersebut. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi minggu ini, ungkap Gustavo dengan tulus. Menurutnya, insiden tersebut telah disalahartikan dan bahkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang punya niat buruk. Ia merasa bahwa ada usaha untuk membangun opini negatif tentang dirinya di masyarakat Bandung dan pendukung Persib. Seseorang dengan niat buruk mengambil satu situasi lucu untuk membuat masalah atas nama saya, mencoba menjatuhkan nama baik saya di depan masyarakat Bandung dan juga Persib. Semua itu tidak benar, tegasnya. Gustavo pun menedaskan bahwa ia sangat memahami posisinya, baik terhadap Kota Bandung maupun Persib, dan orang-orang yang mengenalnya pasti tahu bahwa ia tidak pernah berniat merendahkan atau menghina siapapun. Pikiran saya sangat jernih mengenai situasi ini. Saya tahu isi hati saya. Orang-orang yang mengenal saya pasti tahu bahwa situasi tersebut tidak benar. Saya hanya mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah ini, tambahnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun menegaskan, hati saya sepenuhnya bersih. Saya mencintai kota ini. Saya mencintai orang-orangnya. Saya mencintai dan menghormati klub ini. Kalian akan selalu memiliki tempat yang istimewa di hati saya. Jadi saya mohon maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Meski sadar bahwa ada pihak yang sengaja memperkeruh suasana, Gustavo tetap memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Saya benar-benar meminta maaf, tapi orang jahat memang ada di mana-mana. Jadi saya mencoba meminta maaf dan tidak apa-apa, ujarnya dengan tenang. Mengenai pertandingan tadi, saya sangat menikmatinya. Benar-benar pertandingan yang bagus, sesuai dugaan.
Bobotoh selalu luar biasa. Tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan mereka. Pungkasnya sambil tetap menunjukkan rasa hormat yang dalam kepada para penggemar. Nah, bagaimana menurut kalian pembaca? Apakah permintaan maaf Gustavo sudah cukup untuk meredakan ketegangan ini? Atau ada pendapat lain terkait insiden yang sempat menghebohkan ini? Berikan komentar kalian di bawah. Ferry Paulus, Komdis PSSI dan PT LIB putuskan cabut akumulasi kartu Tom Hai tadi malam usai lawan Malut United. Dan Hai bisa main lawan Borneo FC. Jadi harapanku usai muncul fakta gempar ini, penasaran? Ini jawaban lengkapnya. Gelandang andalan Persib Bandung, Tom Hai, harus menerima kenyataan pahit setelah sukses mengantarkan Pangeran Biru meraih kemenangan 2-0 atas Malut United dalam pertandingan terakhir. Meskipun golnya pada menit ke-35 melalui eksekusi tendangan penalti membuka jalan bagi kemenangan, serta Sadil Ramdhani yang menggandakan keunggulan pada menit 87, Tom Hai harus menghadapi konsekuensi dari kartu kuning yang diterimanya. Setelah mendapatkan kartu kuning di laga melawan Malut United, Tom Hai kini terpaksa absen pada pertandingan pekan ke-21 saat Persib menghadapi Borneo FC. Kartu kuning tersebut menjadi akumulasi keempatnya musim ini, yang berarti ia harus menjalani hukuman larangan bermain 1 kali. Ini adalah hukuman pertama yang diterima oleh gelandang asal Belanda itu sejak ia bergabung dengan Persib, yang dimulai saat debutnya melawan Persebaya. 3 kartu kuning lainnya diterima Tom Hai dalam pertandingan melawan Bali United, Persija Jakarta, dan Persis Solo. Meskipun Persib akan melawan Madura United dalam pertandingan domestik selanjutnya, Tom Hai tetap akan absen di laga tandang melawan Borneo FC. Pertandingan yang semula dijadwalkan pada 16 Februari 2026 ini pun akhirnya diundur ke 15 Maret 2026 karena bertabrakan dengan jadwal leg kedua babak 16 besar ACL2 melawan Ratchaburi FC. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan skorsing ini sudah tepat? Ataukah ada solusi yang lebih adil untuk Tom Hai? Atau mungkin kalian punya pandangan lain soal bagaimana pertandingan-pertandingan ini akan berjalan tanpa kehadiran sang gelandang? Ayo, diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Ini baru pergerakan Satset kelas Eropa. Ramon Tangge dan Adam Pisbeck dicoret dari skuad. Manajemen Maung Bandung datangkan ex-gelandang Manchester United, Fred Rodriguez dari Fenerbahce, ditebus kontraknya 2 tahun. Diumumkan bareng Sergio Castel besok malam, jadi harapanku usai statistiknya begitu fenomenal. Penasaran? Simak video sampai selesai. Persib Bandung tengah mencari sosok yang bisa mengisi kekosongan di lini depan setelah kepergian Ramon Tangke yang dipinjamkan ke klub lain. Salah satu nama yang muncul sebagai calon pengganti adalah Fred Rodriguez, penyerang muda yang saat ini bermain di Fenerbahce, Turki. Berdasarkan statistik impresif yang ditorehkannya di musim 2023-2024, Fred dianggap sebagai pilihan ideal untuk memperkuat Persib dan memberikan kontribusi besar bagi tim asuhan pelatih Boyan Hodak. Fred Rodriguez telah menunjukkan performa luar biasa di Liga Super Turki. Di musim ini, ia telah mencetak 9 gol dari 18 pertandingan yang dijalaninya. Selain itu, ia juga berhasil memberikan 4 assist. Rata-rata, ia mencatatkan 3,4 tembakan per pertandingan dengan akurasi mencapai 67%. Tidak hanya itu, Fred juga memiliki kemampuan dribble yang sangat baik, dengan persentase keberhasilan mencapai 85%, menunjukkan bahwa ia sangat efektif dalam membawa bola melewati lawan dan menciptakan peluang. Statistik tersebut menjadi bukti bahwa Fred bukan hanya pemain yang tajam di depan gawang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Dengan 1,8 peluang yang diciptakannya per pertandingan, Fred dapat menjadi penghubung antara lini tengah dan lini serang Persib, sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan variasi serangan tim. Kehadiran Fred Rodriguez di Persib akan memberikan beberapa keuntungan. Kecepatan dan keterampilan dribblenya yang luar biasa akan sangat bermanfaat untuk serangan cepat, yang menjadi salah satu ciri khas permainan Persib di bawah arahan Boyan Hodak. Selain itu, kemampuan Fred untuk bermain di berbagai posisi serang, baik sebagai penyerang tengah maupun winger, memberikan fleksibilitas tambahan dalam skema permainan Persib. Fred juga dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan peluang.
Dengan catatan 9 gol di Liga Super Turki, ia terbukti sangat efektif dalam menuntaskan peluang yang didapat. Ketajaman tersebut bisa menjadi aset berharga bagi Persib untuk menggantikan kontribusi yang ditinggalkan Ramon Tanque di lini depan. Selain faktor teknis, pengalaman Fred di kompetisi Eropa, khususnya di Liga Super Turki, menjadi nilai tambah. Pengalamannya bermain di level yang lebih tinggi akan menambah kualitas mental dan taktiknya yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di Liga 1 Indonesia. Dengan pengalaman tersebut, Fred diharapkan dapat cepat beradaptasi dengan gaya bermain Persib dan memberikan dampak yang langsung terasa. Dengan performa yang solid di Liga Eropa dan kualitas yang dimilikinya, Fred Rodriguez menjadi sosok yang ideal untuk menggantikan peran Ramon Tanque. Bukan hanya sebagai pengganti, namun Fred dapat menjadi salah satu pemain kunci yang membawa Persib meraih kesuksesan di Liga 1 Indonesia. Jakmania Persija jelas tambah iri menangis melihat ini. Ciro dan David da Silva tiba-tiba mendatangi bobotoh Persib Bandung usai laga semalam. Wah, kira-kira apa yang mereka sampaikan? Ini penjelasan lengkapnya. Usai pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 2-0 bagi Malut United atas Persib di BRI Super League 2025-2026 pada Jumat 6 Februari 2026, terjadi pemandangan yang cukup unik dan mengharukan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Dua pemain Malut United yang tak asing lagi di mata bobotoh, David da Silva dan Ciro Alves, yang sebelumnya merupakan bagian dari keluarga besar Persib, tampak menyapa dengan hangat para penggemar yang mereka kenal baik. Setelah peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, David dan Ciro menghabiskan waktu cukup lama di tengah lapangan, berbincang dengan para pemain dan staf Persib. Bahkan, David sempat bertukar jersey dengan penyerang Persib, Andrew Jung. Namun, yang lebih menarik lagi, keduanya kemudian menyusuri tribun timur dan utara untuk menghampiri bobotoh, yang selama 90 menit sebelumnya menjadi lawan mereka. Di tribun utara, mereka bahkan sempat berbincang singkat dengan para penggemar, saling melemparkan rasa hormat satu sama lain. Bagi bobotoh, David dan Ciro adalah sosok yang dipandang sebagai musuh selama pertandingan berlangsung. Namun setelah peluit pertandingan berakhir, mereka berdua bukan hanya sekedar mantan pemain Persib, melainkan juga dianggap sebagai legenda hidup. Keduanya punya andil besar dalam kesuksesan Persib meraih gelar juara Liga Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 secara berturut-turut, yang tentunya mengukir nama mereka di hati para supporter Persib. Momen ini jelas menunjukkan bahwa di balik persaingan ketat di lapangan, ada rasa saling menghormati yang terjalin antara para pemain dan supporter. Bagaimana menurut kalian? Apakah gestur dari David dan Ciro ini bisa menjadi simbol dari sportivitas yang harusnya diutamakan di dunia sepak bola? Apakah kalian setuju dengan pengakuan bobotoh yang menganggap mereka sebagai legenda meski kini sudah tidak membela Persib? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Akhirnya ada jawabannya. Julio Cesar sudah sembuh dari cedera tadi malam yang dia alami ketika melawan Malut United. Jadi harapanku usai Bojan Hodak sampaikan fakta mengejutkan ini. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa Julio Cesar mengalami cedera hamstring setelah pertandingan melawan Malut United FC yang berlangsung pada malam sebelumnya. Cedera ini membuat Julio terpaksa ditarik keluar di awal babak kedua setelah ia terlihat sakitan pada paha kirinya. Cedera hamstring memang dikenal membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama, dan Bojan Hodak pun mengungkapkan bahwa durasi pemulihan Julio akan bergantung pada hasil pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini. Hamstring, tapi saya masih harus memantau bagaimana kondisinya, karena besok atau hari ini dia baru akan melakukan pemeriksaan scan, ujar Bojan, memberikan penjelasan mengenai situasi tersebut. Julio Cesar ditarik keluar pada menit 57 dan digantikan oleh Alveandra Dewangga. Sebelumnya, Persib juga harus kehilangan kapten mereka, Mark Klok, yang juga mengalami cedera dan harus absen beberapa pekan. Dengan absennya dua pemain kunci ini, tentu saja pelatih Bojan Hodak harus mencari solusi untuk menjaga kekuatan tim di pertandingan-pertandingan mendatang. Setelah kemenangan atas Malut United, fokus Persib kini beralih ke pertandingan leg pertama babak 16 besar ACL II 2025-2026 melawan tuan rumah Ratchaburi FC yang dijadwalkan pada Rabu 11 Februari 2026. Tanpa Julio Cesar dan Mark Klok, Bojan akan menghadapi tantangan besar dalam menyusun strategi untuk pertandingan yang semakin mendekat.
Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya Julio Cesar akan mempengaruhi performa Persib dalam pertandingan mendatang? Apakah Persib bisa tetap tampil maksimal meski tanpa dua pemain kunci ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.